Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Muhammad Irfa akan ngobrol-ngobrol sedikit sama teman-teman saya ini tentang masalah Corona atau COVID-19 yang terjadi sekarang, pandemi global ini. Ini teman-teman saya dari Cirebon, khususnya Sumber. Bisa diperkenalkan Mbak masing-masing namanya. Ini siapa namanya? Nama saya Firda. Yang sebelah sana? Nama saya Sulistiawati. Sulistiawati. Ya, Bang. Teman-teman saya ini cantik-cantik ya. Sebelumnya kita juga ini sudah melakukan protokol kesehatan. Yang pertama tadi udah cuci tangan, terus kita pakai masker di sini dan selalu jaga jarak biar COVID ini bisa teratasi dan tidak menyebar lebih luas lagi ya. Oke, langsung saja pertanyaan pertama tentang perkembangan COVID di Sumber atau Cirebon sana gimana sih? Kalau buat di Sumber mah saat ini udah nggak ada kasus. Terus terakhir ada kasus kapan? Terakhir beberapa bulan Sebulan atau yang 2 bulan yang lalu. Itu ketika hari Raya Idul Fitri, apa sudah nggak ada kasus lagi atau masih ada? Masih ada. Sesudah hari raya malah ada kasus baru. Oh, ada kasus baru, yaitu hari raya tapi malah mungkin berkerumun, kumpul-kumpul, tidak melakukan protokol, ada yang kena lagi. Oh, gitu ya. Terus ini COVID yang sekarang itu menurut kalian kayak gimana sih perkembangannya? Misalkan ya ini COVID yang sekarang tuh malah lebih bisa ditangani atau malah lebih jauh lebih susah? Kalau menurut saya malah lebih susah ya, karena pertama dari masyarakatnya sekarang mulai tidak percaya. Oh, iya. Dan malah percaya dengan konspirasi-konspirasi yang dibawakan oleh artis-artis. Bisa disebutkan siapa artisnya? Oh, jangan ya, jangan. Sensor. Disensor itu ya. Itu juga salah satu pendapat pribadi ya. Dan pendapat pribadi orang-orang itu beda-beda. Ya, kita hormati saja, namun tetap harus menjaga protokol yang ada. Terus COVID yang sekarang ini kan kalau kita lihat statistiknya itu masih naik turun. Nah, menurut kalian efektif nggak sih itu pencegahan COVID yang sekarang itu buat yang sekarang? Misalkan kayak harus selalu bawa hand sanitizer kemana-mana, itu efektif nggak sih? Seharusnya sih efektif, tapi kebanyakan dari masyarakat kita justru malah nggak peduli tentang protokol kesehatan itu sendiri gitu. Bahkan banyak juga yang lalai menggunakan masker kan. Jadi ya kayaknya kasusnya juga makin hari kan kadang turun, kadang naik gitu. Jadi nggak stabil lah ibaratnya. Dan COVID itu menyerang bukan cuma segelintir orang, tapi semua kalangan orang terserang. Bahkan kepala daerah pun bisa kena. Kemarin saja saya lihat itu di berita, wakil bupati atau apa itu yang di Padang kena. Itu merupakan pejabat di suatu daerah, tapi tetap saja terkena. Jadi bukan cuma menyerang orang kalangan bawah lah istilahnya. Terus kemudian hal yang harus dibenahi dari situasi sekarang itu apa sih? Pertama dari pemerintahnya dulu mungkin ya. Dari pemerintahnya harus lebih tegas buat para pelanggar. Jadi kadang aparat yang jaganya juga kadang suka nggak pakai masker. Jadi harus dicontohin dari pemerintahnya, terus lebih tegas juga. Kemudian dari masyarakatnya juga harus lebih patuh biar COVID ini bisa cepat berakhir. Gitu. Terus misalkan kalau kita nggak pakai masker yang kemana-mana, menurut kalian itu suatu keharusan atau enggak? Kan istilahnya COVID ini menyebarnya kan bukan lewat udara, tapi lewat droplet. Nah, misalkan kalau kita keluar terus nggak pakai masker ini, menurut kalian gimana? Kalau kataku sih pakai masker harus tetap ya. Karena untuk mengurangi pencegahan buat pencegahan juga. Barangkali kita juga kalau kita nggak pakai masker, barangkali malah kita yang membawa virus gitu, malah menyebarkan ke orang lain. Jadi
lebih baik kita percaya kita membawa virus gitu. Oh gitu ya. Jadi bisa lebih ada pencegahan dari kita. Jadi istilahnya Lebih usahakan waspada. kita nggak boleh nularin virus ini ke orang Iya, lain. iya. Usahakan prinsipnya seperti itu. Walaupun ya itu juga orang lain juga harus sadar juga, Betul. harus dari kedua belah pihak. Seperti itu. Kemudian apa sih saran atau pesan yang mau disampaikan ke kaum milenial? Kan kaum milenial ini pemikirannya ini masih agak-agak labil istilahnya, kadang suka berontak, kadang suka mau sendiri. Nah kira-kira apa nih? Ya mungkin kayak buat remaja-remaja yang sekarang yang suka nongkrong banyakan gitu, lebih ditingkatin lagi kesadarannya. Terus ya misalkan mau nongkrong kan harus dipatuhi, misalkan jaga jarak, terus pakai masker, terus sebelum makan atau sesudah makan pakai hand sanitizer, cuci tangan gitu. Jangan malah nongkrong terus berkerumun banyak orang, terus diupload sana sini dengan bangganya gitu kan. Kan kita nggak tahu kalau misalkan dia habis nongkrong ternyata dia bawa virus ke keluarganya, terus yang kena malah orang tuanya, sedangkan dia sendiri ternyata dia negatif tapi ternyata orang tuanya positif. Itu kan ibaratnya ya salah dia sendiri, tapi belum ada kesadaran gitu kan. Mungkin karena merasa anak muda gitu, Iya, imunitasnya merasa masih anak kuat. muda. Dia membawa virus tapi imunitas dia tuh masih kuat, jadi ngerasa lah gak apa-apa ini It's okay gitu kan. masih muda, masih kuat. Tapi ternyata yang kena justru malah yang dia orangnya membawa, menyebarkan, yang kena orang tuanya, misalkan kakeknya yang notabene itu punya penyakit bawaan. Terus itu kan COVID kan bisa memperparah dan sangat rentan terhadap penyakit lainnya. Misalkan kakek itu punya asma, karena COVID tertular dari si cucu itu yang tadinya habis main nongkrong gitu. Itu kan bisa memperparah keadaannya. Dan dilihat dari statistik juga kan itu yang lebih rentan dan berbahaya itu sebenarnya untuk kelompok usia lansia kan, karena lansia kan imunitasnya udah agak turun, kemudian punya penyakit bawaan, bisa menyebabkan komplikasi segala macam. Dan itu misalkan kalau udah nongkrong itu, kalau kita pulang ke rumah sebaiknya apa yang tindakan apa nih yang harus dilakukan habis pulang bepergian terus kita pulang? Yang pertama jangan kontak dulu sama orang rumah. Jadi pulang langsung ganti baju, kalau bisa bajunya langsung dicuci ya, gitu. Lewat pintu belakang kalau bisa, bajunya langsung dicuci, langsung mandi. Terus barang-barang bawaannya disemprot pakai desinfektan. Disinfektan ya. Seperti itu. Kemudian itu yang lagi soal desinfektan nih. Kalian desinfektan itu wajib nggak sih disemprotin ke kulit? Kan ada tuh di berita-berita ngeliat orang disemprot pakai desinfektan, padahal itu kan desinfektan kan harusnya disemprot hanya untuk barang-barang. Iya. Ya, kalau disemprot ke kulit itu bagaimana? Nggak boleh. Ya. Desinfektan iya nggak boleh. Desinfektan kan ditujukan hanya untuk penggunaan ke benda mati, bukan benda hidup. Jadi kalau misalkan yang boleh kontak dengan kulit antiseptik. Antiseptik. Jadi itu efeknya kayak gimana kalau dipakai ke kulit atau terkena kulit desinfektan? Bisa iritasi. Bisa iritasi. Itu bisa melepuh nggak kulit? Bisa kalau konsentrasinya tinggi. Seperti itu. Kemudian itu kalau kita pulang ke rumah, kita nggak tahu nih kita terkena apa enggak. Habis bepergian jauh, terus habis dari daerah yang terkena COVID yang istilahnya masih rawan, masih banyak kasusnya, itu sebaiknya kita periksakan diri atau seperti apa? Isolasi mandiri sih kalau misalkan emang habis bepergian jauh, kayak misalkan dari luar kota gitu kan, sebisa mungkin kan dianjurkan isolasi mandiri selama 14 hari gitu. Kalau misalkan selama 14 hari merasa nggak ada tanda-tanda atau segala macamnya gitu kan, ya mungkin baru bisa kontak sama keluarga gitu, lebih buat menekan penyebaran dari virus itu sendiri kan.
Kemudian kalau misalkan ada gejala-gejala, misalkan kayak di hari ke-7 kita demam, batuk-batuk, itu kita harus wajib lapor nggak sih ke petugas kesehatan atau di call center yang sudah disediakan? Kalau dulu mah waktu saat masa PSBB itu tuh orang yang baru pulang dari luar kota tuh langsung didata sama ketua RT-nya biasanya. Kalau sekarang setelah new normal tidak tahu. Seperti itu. Kemudian itu harusnya kan yang habis dari kota A itu dampaknya masih parah, masih banyak. Itu harusnya lebih apa ya? Lebih mawas diri lah. Kita Biar ini tidak menyebarkan ke orang lain. Habis dari kota ini nih, yang dampaknya masih banyak, yang pasien masih banyak. Terus sebaiknya kita istilahnya isolasi mandiri dengan kemudian, kesadaran diri sendiri. Kemudian kalau misalkan tambah parah, misalkan ada gejala-gejala, itu ya Harus lapor ke call center center. COVID sendiri kan ada. Itu sudah disediakan. Itu sangat mudah sekali sebenarnya. Kalau semua masyarakat, semua elemen bisa bekerja sama itu buat menekan virus ini. Seperti itu ya. Ya mungkin itu saja yang mau saya tanyakan. Kita ngomong-ngomong seperti ini. Terima kasih ya buat teman-teman saya ini yang cantik-cantik jauh-jauh datang ke sini dari Sumber. Ya, oh ya, yang kamu ini apa kuliah di Bandung kan ya? Itu kondisi di Bandung parah. Kalau sekarang gimana sekarang? Kalau bulan lalu kalau nggak salah itu sempat red zone lagi kan karena yang Skapa Ade sama Gedung Sate banyak yang kena. Kayak sekarang udah mulai turun lagi sih. Kemudian ini yang dari Semarang belum pergi lagi ya ke Semarang? Belum ke Semarang lagi dari pas waktu awal COVID kan langsung pulang ke sini dan habis itu udah belum pernah ke Semarang lagi. Masih takut ya? Terus juga transportasi buat ke Semarang juga kan kayaknya masih susah sih, terbatas juga. Ya sama saya juga dari awal COVID dari Solo pulang ke sini sampai sekarang belum berangkat lagi. Masih takut. Ya mungkin itu saja. Terima kasih pada teman-teman saya ini. Ya sekian saja dari saya. Mungkin untuk bincang-bincangnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.